Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kalibakus Herdianto dengan NIM 23051204040. Pada video ini saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah jaringan komputer dengan materi web server dan juga DNS server. Nah, jadi web server ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Nah, untuk praktikumnya di sini kita akan lakukan di Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama kita akan coba buka dulu untuk yang praktikum kemarin, yaitu dynamic routing. Kemudian di sini kita akan coba save as. Sekarang berarti web server dan juga DNS server. Oke, kita akan eh, coba untuk setup web server dan juga DNS server di jaringan ini. Oke, eh, yang pertama untuk membuat web server kita bisa coba di sini. Misalnya kita coba di server 2 ini kita jadikan sebagai web server. Sebenarnya mungkin kita akan coba ganti dulu namanya menjadi web server, dan juga di server satu ini nantinya kita akan gunakan sebagai DNS server. Oke, yang pertama kita akan coba setup untuk web servernya dengan cara klik di server yang akan dijadikan web server, kemudian ke services, kemudian di HTTP. Nah, di sini pastikan HTTP-nya dan juga HTTPS-nya di sini on. Nah, HTTP ini berarti server ini melisten di port 80, dan juga HTTPS ini juga, kalau HTTPS ini di port 443. Nah, jika kita melakukan request untuk HTTP, nah maka akan mengirimkan melalui port 80. Nah, jika server ini terdapat web server yang berjalan, maka web server itu akan mengembalikan sebuah dokumen, yaitu biasanya berupa HTML. Oke, kita akan coba setup di sini. Di sini terdapat file defaultnya yang akan kita ganti menjadi uh, file HTML dari ini. Oke, kita copy, kemudian di sini kita paste di sini dan klik save. Oke, jika sudah, kita akan coba akses untuk web servernya ini melalui PC1. Kita klik PC1-nya, kemudian ke desktop web browser. Oke, masih nge-lag. Nah, untuk URL-nya yaitu HTTP, IP dari web server ini. IP-nya yaitu di 43434341. Oke, kita coba go. Nah, selamat datang di officialwebjarcom.com. Nah, ini sesuai dengan file. Jadi web server ini akan membalas request HTTP ini dengan file HTML yang ada di sini. Oke, kalau untuk mengingat IP address yang berbentuk angka seperti ini itu cukup susah. Nah, seperti yang kita ketahui di web-web sekarang itu kan pakai yang namanya sistem domain seperti ini, wordpress.com, google.com, dan lain-lainnya. Nah, untuk membuat domain ini kita perlu yang namanya domain name server. Nah, jadi DNS itu adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, fungsi DNS ini eh, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domainnya. Oke, kita akan coba langsung praktekkan saja.
Di sini yang bertindak sebagai DNS server yaitu di server 1. Sudah kita rename menjadi DNS server. Oke, kita akan klik masuk ke services, kemudian di DNS. Pastikan DNS service-nya di on-kan dulu. Oke, name-nya di sini pertama jarcom.com. Tipenya di sini A-record. IP-nya yaitu 43434341. Kita add. Nah, apakah dengan begini kita sudah bisa langsung akses dengan domain name jarcom.com, http jarcom.com. Kita mencoba. Nah, hostname answer solve. Jadi dia masih belum tahu jarcom.com ini di mana. Nah, kita perlu melakukan setting di sini. DNP configuration. Nah, DNS servernya kita isikan alamat DNS server kita ini, yaitu alamatnya di 33333331. Oke, kalau sudah kita akan coba lagi. Di sini masuk ke browser http jarcom.com. Go. Nah, udah bisa diakses dengan jarcom.com. Nah, ini tadi kan kita pakai recordnya yang A-record. Yang A-record type-nya. Nah, ada lagi yang namanya CNAME. Nah, CNAME ini misalnya www.jarcom.com. Nah, untuk hostname-nya di sini kita buat sebentar. Di DNS, oke. CNAME misalnya www.jarcom.com. Nah, sebenarnya kita bisa record aja langsung ke sini. Tapi kan kalau misalnya ada perubahan di induknya di sini, kita kan harus ubah juga di sini. Nah, biar lebih simpel, kita gunakan CNAME. Kemudian untuk hostname-nya di sini jarcom.com. Add. Oke, udah ditambah di sini jarcom.com. Dan coba akses web servernya dengan www.jarcom.com. Nah, mengarahnya sama juga ke sini, webjarcom.com. Dan kita akan coba tambahkan lagi DNS record, yaitu jarnet.net. Hostname-nya jarcom.com juga. Add. Oh, salah. jarnet.co.id. Save. Akan coba akses lagi dengan jarnet.co.id. Apakah bisa juga? Nah, juga bisa. Kemudian kita akan coba nslookup. Coba nslookup jarcom.com. Nah, jadi dia tanya ke DNS servernya dulu di 33333331. Nah, jarcom.com ini ternyata IP-nya ini 43434331. Kemudian kita coba nslookup di www.jarcom.com. Nah, tanya juga ke DNS servernya di 33333331. Di sini mengarahnya ke jarcom.com, addressnya ini 43434341. Kita akan coba juga di jarnet.co.id. Nah, sama juga mengarahnya juga ke jarcom.com dengan IP 43434341. Nah, itu tadi adalah praktikum singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.